Nah, dengan menggunakan teorema Banach-Weiss yang disebut contraction mapping itu, nanti bisa dibuktikan, dan di buku ini dibuktikan ya, kalau nggak ada di sini lengkap ya di lampirannya ya, seingat saya ada. Nah, jadi hasilnya itu sederhana sekali. Kembali ke persamaan diferensial nonlinear ini ya, ternyata ditemukan syarat cukup ya, syarat cukup solusi dari persamaan diferensial itu ada ya, bahwa ini tuh ada dan unik. Ini kan kalau dimasukkan ke sana, ini kalau dimasukkan ke persamaan diferensial 15, akan menjadi persamaan diferensial. Ini kalau diturunkan kan, kalau diasumsikan bisa diturunkan dengan baik semua ya. Ini kan X-nya jadi X dot. X0 itu konstanta, diturunkan hilang jadi 0 ya, vektor 0. Yang ada di dalam integral kalau diturunkan jadi Ft xt, ftx ya. Dan X pada saat ke 0, Anda bisa lihat kalau dimasukkan T-nya 0 yang dalam integral masih 0 jadi X0. Gitu. Nah, kapan xt ini betul-betul ada, bisa dituliskan seperti nomor 16 ini, adalah kalau memenuhi fungsi f itu memenuhi syarat tertentu. Syaratnya adalah nomor 17 ini ya. Untuk gampangnya norm itu Anda boleh isi sembarang ya, misalnya yang paling gampang itu karena ini vektor ya, norm itu boleh Anda isi sebagai Euclides lah ya, akar A kuadrat plus B kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kondisi 17, 18 ini persamaan ini terpenuhi ya, pada suatu region tertentu, maka solusinya akan ada ya, dan hanya satu solusi, nggak akan ada dua. Ya. Nah, kondisi itu disebut kondisi Lipschitz. Kondisi mana yang disebut Lipschitz? Terutama adalah kondisi yang nomor 17 ini ya. Kalau Anda lihat itu kalau Anda lihat baik-baik ya, jadi itu kan K kali besar antara jarak antara X dan Y, di mana X dan Y itu adalah titik sebarang dalam state space ya, di dalam sebuah bola tertentu lah, gampangnya anggaplah yang berdekatan dulu untuk mengatakan Lipschitz gitu. Nah itu misalnya yang tidak memenuhi kondisi Lipschitz continue itu kalau fungsi ftx itu discontinue ya. Misalnya dia ada fungsi sin x gitu. Itu nggak memenuhi ya, karena X dan Y itu berjarak hampir 0 ya. Hampir 0, Ft fungsinya ini bisa jaraknya tinggi sekali. Sehingga K-nya nggak bisa ditemukan sebuah konstanta tertentu ya. Nah, kalau fungsi discontinue ini sudah pasti nggak dijamin. Jadi kalau misalnya persamaan diferensial nonlinear itu kalau
Anda menemui fungsi relay, switch gitu, itu nggak dijamin ada solusinya. Jadi analisa Lyapunov nggak bisa ya. Solusinya aja belum tentu ada kok. Nah, itu hebatnya fungsi nonlinear itu, hati-hati. Tapi kalau dibalik, kalau melihat bentuknya ini, kalau F itu differentiable terhadap X ya, fungsi-fungsi halus biasa lah ya, kayak fungsinya itu sin X atau fungsi-fungsi yang merupakan fungsi smooth terhadap X1, X2 variable state itu, pada dasarnya dia itu adalah, boleh dikata seluruh fungsi differentiable itu yang bisa diturunkan dan terbatas ya, turunannya nilainya terbatas ya, itu adalah Lipschitz. Jadi biasanya orang lihat Lipschitz atau enggak itu dilihat aja, kalau fungsi-fungsinya itu fungsi smooth ya dia Lipschitz, kalau discontinue itu dia tidak Lipschitz. Nah, ya biasanya di persoalan-persoalan linear, non-linear itu nggak terlalu rumit ya, jadi bisa dibedakan dengan mudah. Nah, kemudian yang menarik di sini bahwa syarat Lipschitz itu kalau Anda lihat itu bukan syarat perlu dan cukup, tapi dia adalah syarat cukup ya. Kata-katanya maka gitu. Dia itu adalah syarat cukup, bukan syarat perlu dan cukup. Ya. Nah, nilai K-nya ini disebut sebagai konstanta Lipschitz. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda amatin persamaan 17 ini bisa diubah jadi kayak gini ya. Jadi fungsi F itu tidak boleh memiliki kenaikan atau penurunan nilai yang terlalu tinggi secara tiba-tiba pada satu interval, sehingga nilainya mencapai tak hingga. Nah, ini contohnya fungsi yang discontinue, nggak bisa itu. Nah, kalau Anda amatin ekspresi ini, ekspresi yang di sini ini, kalau Anda amatin ini, FTX min FTY dibagi X min Y ini, seolah-olah dia itu kalau jarak antara Y dan X itu kecil itu mendekati turunan ya terhadap X. Itu turunannya turunan vektor tentunya. Nah, ini sebagai anu aja, apa, gampangnya begitu. Nah, nanti selain Lipschitz lokal, nanti juga ada Lipschitz global. Ya, global artinya dia berlaku untuk seluruh state space. Ini jarang tapi ya. Biasanya kita analisis nonlinear lebih banyak menggunakan lokal, tapi pada saat syarat itu berlaku untuk seluruh state space, ya dia jadi global. Nah, itu adalah untuk melihat kapan sebuah persamaan dinamik ini punya solusi atau enggak. Ya. Coba kita latihan ya. Nah, mana persamaan diferensial yang, ini kan ada 5 persamaan diferensial nih.
Kira-kira yang mudah dibuktikan kalau dia Lipschitz yang mana? Yang enggak yang mana? Nah, kalau fungsi-fungsi kayak x dot sama dengan 4x kuadrat ini kan nanti persamaannya menjadi x dot sama dengan 4x kuadrat itu. Nggak ada waktunya kebetulan di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini untuk membuktikan dia Lipschitz lokal gampang ya, karena dia ini penturunannya fx-nya ini diturunkan terhadap x, turunannya 8x. Jadi kalau kita ambil selang tertentu, itu pasti akan terbatas, differentiable bagus gitu. Tapi kalau kita udah mulai ngomong yang paling atas, x dot sama dengan min x pangkat min 1, nah ini hati-hati. Pada saat x-nya itu nilainya mendekati 0, ya ini fungsi diskontinu ya. Nggak jelas itu. Dia ketika mendekati 0-nya dari kiri dan dari kanan, fungsi ini beda ya. Kalau dari kiri itu nilainya min kali min jadi plus tak hingga. Kalau dari kanan min tak hingga, jadi ada discontinuity. Jadi ini belum tentu Lipschitz ini. Ya. Nah, Anda harus berlatih mengetahui mana yang nanti Lipschitz atau enggak. Nah, itu kuis kita hari ini ya, keluarin kertas. Ini ada 5 soal ya. Silahkan, ini kira-kira yang Lipschitz yang mana, yang enggak yang mana. Kalau Lipschitz itu, jadi dia nanti, Anda enggak saya minta untuk global Lipschitz dulu ya, lokal Lipschitz dulu lah. Ya, mana yang kira-kira ini Lipschitz sehingga dia itu punya solusi, mana yang enggak. Ini semua kita baru di contoh-contoh ini semua state-nya cuma satu ya, ordernya satu. Belum pakai X1, X2 ini. Nah, untuk latihan saja. Nah, kalau yang enggak Lipschitz itu alasannya apa gitu? Atau PR aja lah, jangan kuis lah, supaya Anda perlu punya waktu berpikir ya. PR aja, jangan kuis. Oke, itu untuk menjawab masalah keberadaan solusi ya.